Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, Bu Guru punya lagu. Ya, kalau nanti Bu Guru bernyanyi, kalian jawabnya baik. Kalau Ibu menanyakan bagaimana kabar anak-anak, jawabnya baik. Ya, kita coba. Kita coba ya. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, sehat selalu dan bahagia. Yes, yes. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Sudah siap kalian belajar? Sudah. Harus semangat ya, pagi-pagi kalian harus semangat. Sudah sarapan? Sudah. Baik, kalau sudah sarapan pasti sudah sehat semuanya ya, tenaganya bagus. Jadi sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan Baik. ya. Baiklah, sebelum Bu Guru lanjutkan ya. Ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini ya, supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar sehingga nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita awali dengan berdoa. Siapa yang giliran memimpin berdoa sekarang? Saya. Ya, Mira, silakan Mira. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Bu Guru absen dulu ya. Coba lihat di sampingnya. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Nah, ya, coba Bu Guru cek ya. Nyoman Oktaviani? Ya. Dwika? Saya. Ya. Subutri? Saya. Ya. Dwika? Saya. Ya. Eka Cita? Saya. Ya. Apriani? Indah? Wiranata? Saya. Ya. Wipayana? Ya. Gede Juliarta? Saya. Ya. Kemudian Deagus Krisna Cahyadi, ya. Ari Darsana, Hadir. ya. Sri Kamti, Saya. Junia, Saya. ya. Berarti benar ya, semuanya hadir ya. Bagus anak-anak Ibu, terima kasih sudah disiplin semuanya ya. Nah, anak-anak, baik. Tidak lupa juga, Bu Guru tetap mengingatkan kepada kalian agar kita selalu sehat ya anak-anak ya. Ya, supaya kita tetap sehat, maka kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yaitu apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sudah kalian lakukan baik di sekolah maupun di rumah? Ya, makanya kita pakai masker tetap ya, walaupun sudah di apa namanya COVID-19-nya sudah menurun, tapi kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat semuanya. Baiklah anak-anak. Nah, coba Bu Guru cek dulu. Sudah rapi kalian? Sudah siap kalian? Semua peralatan sudah di atas meja? Baik, semua buku sudah. Coba perhatikan dulu pakaiannya. Lihat dulu. Ya, biar nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dan baik. Sudah siap semuanya? Nah, agar kita tambah semangat anak-anak, kita seperti biasa melakukan repopet PK. Siapa yang mau repopet? Ari, silakan. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali ya, pintar anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang iya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya dan bangga terhadap tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Kalian tahu lagunya? Tahu. Baik, jika tahu silakan berdiri anak-anak semuanya. Mari kita bernyanyi lagu Hari Merdeka.
Sudah semuanya? Baik. Ya, sudah ya. Baik, silakan kita kembali anak-anak. Udah semangat sekali ya bernyanyinya ya. Baik. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang senang makan makanan pedas? Woi, banyak sekali ya yang senang makanan pedas. Kenapa kalian senang makan makanan pedas? Enak. Terus suka pedas. Lebih enak ya, lebih enak. Memang makanan yang ditambah sambal pedas itu memang enak. Enaknya di mulut, tapi tidak enaknya di mana? Di perut. Iya, enak di mulut tapi tak enak di perut. Ngerti ya? Nah, kalau misalnya kita terlalu sering makan makanan pedas atau terlalu banyak misalnya, apa yang akan terjadi pada perut kita, Nana? Sakit. Bisa sakit perut kalian ya? Ya, itu akan terjadi gangguan nanti di perut kita ya. Yaitu gangguan pada apa itu? Ya, organ pencernaan ya. Nanti salah satu itu di perut itu akan bisa terjadi gangguan ya. Sehingga kalian bisa sakit perut gitu. Itu udah terjadi gangguan di dalam tubuh kita. Tepatnya di apa? Ya, ada di lambung, yaitu salah satu organ pencernaan ya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan pada sistem pencernaan ya. Apa itu? Apa saja gangguannya? Terus penyebabnya apa? Cara mengatasinya bagaimana? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Nanti kalian akan berdiskusi pada kelompoknya masing-masing ya, untuk mendiskusikan tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, tentang sistem pencernaan gangguannya itu bisa kalian lihat pada buku temanya. Ya, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka ya. Nah, perhatikan. Ini semuanya perhatikan ya. Ya, halaman 49 ya. Sudah bisa kalian perhatikan di sana tentang gangguan sistem pencernaan. Sudah ketemu? Baik, juga sudah ya. Nah, ada apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya? Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dengan mengamati video gangguan sistem pencernaan, siswa dapat menyebutkan macam-macam gangguan sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, siswa dapat menganalisis gangguan sistem pencernaan dengan benar. Kemudian dengan mengambil contoh gambar poster, siswa dapat membuat poster gangguan sistem pencernaan. Baiklah anak-anak ya. Nah, sekarang nanti Bu Guru akan memberikan kalian sebuah video. Jadi dalam video itu, nah ketika video itu sudah diputar, kalian akan mencatat hal-hal penting yang ada pada video tersebut. Ngerti anak-anak? Ya, kalian akan mencatat hal-hal penting yang ada di video tersebut. Nanti ya. Nah, mungkin kalian penasaran kenapa Bu Guru menempelkan ini di depan. Ada yang tahu tidak tujuannya apa? Tidak. Nah, kalau tidak tahu maka dari itu sekarang Bu Guru sampaikan. Kenapa Bu Guru menempelkan? Ada gambar apa di depan ini? Ya, tujuannya
tersebut, kemudian mencatat hal-hal yang penting, ya, informasi-informasi yang penting yang terdapat pada video tersebut, kemudian dituliskan pada selembar daun ini. Sudah mengerti? Jika nanti sudah selesai menuliskan, kemudian kalian bacakan, ya, kemudian nanti akan kalian tempelkan pada pohon yang sudah ada di depan. Sudah, anak-anak? Nah, jika sudah mengerti, sekarang Bu Guru bagikan dulu, ya. Tulisannya yang rapi ya, anak-anak, ya. Tulisannya yang bagus, yang rapi, tidak ada coretan. Jika nanti bisa terlihat bagus pada pohon ilmunya. Ya, silakan ditulis nanti, ya. Dengarkan baik-baik videonya, amati dengan baik. Sudah siap? Baik, sekarang Bu Guru putarkan. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukar lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan Ya, anak-anak. Nah, jika masih ada yang kira-kira sudah ada yang ketemu tidak? Sudah ada ketemu informasinya? Mungkin ada yang belum. Bu Guru akan putarkan lagi sekali biar kalian benar-benar bisa menemukan informasi yang penting yang ada pada video tersebut, ya. Bentar. Ya, amati lagi sekali ya anak-anak, ya, biar kalian bisa menemukan informasi dengan baik. Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah.
Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukar lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sphincter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat, jangan sampai terlambat makan, jangan makan dalam porsi yang berlebihan, jangan biarkan lambung kosong, makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan, istirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini kata. Nah, sudah bisa anak-anak? Ya, sudah bisa menemukan informasi? Masih ada yang menulis ya? Guru tunggu dulu, nanti bisa kalian bacakan atau sampaikan apa yang sudah kalian temukan pada video tersebut. Sudah selesai? Baik, ya. Jika sudah, siapa yang mau menyampaikan apa yang sudah didapatkan pada video? Ya, silakan Eka. Dibacakan berdiri di sana langsung. Silakan berdiri. Mencegah penyakit mah. 1. Menghindari konsumsi minuman keras dan makanan pedas. 2. Jangan merokok. Gejala penyakit mah. 1. Mual-mual atau muntah. Iya, betul kan anak? Betul. Iya, pintar sekali ya, yang lain bisa mendengarkan. Ya, jika sudah silakan ditempelkan pada daun yang sudah Bu Guru tempelkan di depan. Mau di mana silakan pilih tempat yang bagus. Hadapkan sini ya biar bagus nanti jauh. Ya. Bisa. Iya, saya bantu. Iya, bagus sekali ya Eka. Karena sudah tampil pertama dan betul Eka mendapatkan 1 buah bintang Eka. Silakan ditempelkan pada papan rewardnya ya. Siapa yang mau lagi? Ya Indah. Berdiri Indah. Nyeri atau muntah. Ya. Masukkan ke lambung. Terus? Hindari makanan berlemak. Jangan membuat lambung kosong. Asam lambung naik atau angkat lambung. Itu untuk apanya Mak? Itu Indah. Itu termasuk penyebabnya atau termasuk cara mencegahnya? Apa? Ada yang temannya bisa bantu? Kalau yang agar supaya lambung kita tidak kosong, kemudian hindari minum minuman keras atau beralkohol, itu apa itu? Bagian dari apa itu? Ayo Indah. Ya, coba Indah tempelkan daunnya di sini pada pohon ilmunya ya. Nah, nanti Indah bisa perbaiki lagi, mencari informasi yang pas ya, dengarkan dengan baik ya. Tempelkan daunnya di sini. Pilih aja tempatnya di mana aja silakan. Iya, sudah bagus ya. Nanti diperbaiki lagi ya Indah ya. Nah, bisa diperjelas lagi. Nyeri atau muntah masuk. Nah, di sini bisa dijelaskan ya Indah, bisa diisi penyebab ya, penyebab daripada sakit mah atau dispepsia. Itu ya, bisa diisi judulnya biar jelas ya. Sehingga nanti jika ada teman-temannya yang membaca informasi yang ada di pohon ilmu bisa mendapatkan informasi yang tepat. Ayo, siapa yang mau lagi? Ya, Kira. Gejala-gejala mah yaitu perut kembung, mual muntah, nyeri di ulu hati. Pencegahan hindari makanan asam, jangan makan berlebihan, berolahraga secara teratur. Iya, bagus sekali. Sudah betul kan?
perbaiki lagi supaya bisa mendapat bintang ya Indah ya. Silakan Mira. Bagus. Ya, silakan duduk. Siapa yang mau lagi? Mulyana. Mencegah penyakit mah jangan sampai makan makanan yang pedas. Gejala penyakit mah adalah kemarahan dan sedang. Ya, sudah hampir sama ya. Silakan ditempelkan. Bagus. Ya, hampir sama. Ada yang punya informasi yang lain nggak selain yang disampaikan yaitu gejala mahnya? Ada yang menemukan informasi yang lain lagi? Rasa nyeri perut kembung. Ya, Juandara coba. Ini Mulyana. Bagus. Ya. Coba Juandara berdiri disampaikan apa yang sudah didapatkan. Cara mencegah penyakit mah istirahat yang cukup, hindari makanan pedas dan minuman alkohol, kurangi mengonsumsi teh dan coklat. Ciri-ciri penyakit mah rasa nyeri perut kembung. Iya, sudah hampir sama ya. Bisa ditempelkan di depan. Ada yang punya informasi yang lain tidak? Yang tidak sama seperti gejala mah. Ada yang punya yang lain? Coba, siapa yang bisa membacakan lagi hasil yang sudah ditemukan pada video tersebut? Ya, Okta bercerita. Cara mah tidak makan makanan berlemak. Cara mencegah penyakit mah tidak makan makanan berlemak, tidak makan pedas, tidak makan banyak, makan secukupnya, tidak merokok, olahraga istirahat cukupnya, secukupnya, 7 sampai 8 jam. Iya, betul. Ya, bagus sekali ya. Sudah Okta? Nah, jika sudah bisa ditempelkan di depan Okta. Ya, tempelkan, silakan dipilih tempat yang dimana bagus. Iya, bagus sekali ya. Ini bintangnya. Bagus, sudah tempelkan Okta. Sudah dapat berapa bintang Okta? Sudah dapat berapa bintang? Coba hitung. Sudah dapat 2 bintang. Ya, ayo anak-anak yang lain bersemangat lagi supaya dapat bintang ya. Masih ada lagi, masih punya informasi yang lain lagi? Siapa lagi yang mau? Putri? Menghindari makanan-makanan pedas. Menghindari makanan-makanan pedas. Kalau memakan makanan yang pedas, rasa lambung menjadi naik. Ya. Dan hindari makanan sedikit, makan makanan kopi. Dan jangan biarkan lambung menjadi kosong. Iya, bisa. Itu ya. Salah satu ada beberapa penyebab terjadinya penyakit mah. Silakan Putri. Ya. Nah, bagaimana anak-anak yang lain? Ada yang masih mau lagi? Iya, silakan Ari. Gejala penyakit mah. Gejala penyakit muntah, perut kembung, dada panas. Menjaga penyakit mah. Jangan merokok dan minum alkohol. Jangan makan makanan yang berminyak. Jangan hidup sehat. Iya, bisa ditempelkan di depan ya. Silakan. Bagaimana yang lain? Apakah sama seperti itu? Sama? Ada yang berbeda? Silakan. Berbeda? Hindari makan pedas dan jangan minum minuman keras. Rasa nyeri perut kembung, olahraga teratur, hindari rokok. Iya, hindari merokok. Ya, bagus. Ada tambahannya lagi di sana menemukan hindari merokok. Yang lain sama seperti teman-temannya? Sama? Kalau sama, bisa langsung ditempelkan. Kalau yang berbeda, tolong disampaikan. Sama yang lain? Sama Juwika, Junia, Eka sama dengan teman-temannya? Sama? Ah, ada perbedaan silakan disampaikan. Mencegah penyakit mah. Iya, bagus sekali ya. Silakan tempel depan. Kalau sudah sama, bisa langsung ditempel ya. Juwika, Eka, silakan dan Mira bisa langsung ditempel jika sudah sama dengan teman-teman. Sama? Berbeda? Silakan dibacakan. Gejala penyakit mah. Infeksi bakteri, perut kembung, tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat makan,
Ya, tadi Wira menemukan apa tadi? Adanya apa? Bakteri. Bagus sekali ya Wira. Sudah bisa menemukan informasi lebih, yaitu adanya bakteri pada lambung yang menyebabkan terjadinya penyakit MAS. Silakan tempelkan Wira. Sudah semuanya? Ya. Siapa yang belum? Ya, Sri Kanti. Hindari makanan yang berlemak, hindari makanan yang pedas dan asam, perut kembung dan mual muntah, hindari merokok dan minuman beralkohol, olahraga istirahat yang cukup, kurangi minum teh dan coklat. Iya, bagus sekali ya. Kebanyakan sudah hampir sama yang ditemukan tentang ya gejala penyakit MAS serta cara mengatasinya. Ya, silakan Sri Kanti. Ini Wira sudah menempelkan bintang tadi? Belum. Ini Wira. Siapa yang belum? Ya. Kemudian siapa yang belum menyampaikan? Silakan Juwika. Mencegah sakit MAS, istirahat secukupnya, hindari paparan asap rokok dan asap pabrik, hindari makanan Ya, silakan duduk kembali. hindari makanan berlemak, hindari coklat, olahraga teratur. Iya, bagus sekali ya. Sudah bisa menemukan. Silakan tempelkan Juwika di depan. Bagus. Siapa lagi masih ada yang belum? Eka, silakan ya. Iya, tidak boleh merokok. Terus minum minuman keras. Ya, nanti baca di depan bersama-sama. Silakan tempelkan Eka di depan. Ya, bisa ditempel di sini ya. Silakan pilih tempat yang sesuai. Nah, bisa di sini. Bisa ada tempat kosong. Iya, bagus sekali ya anak-anak ya. Nah, kalian sudah bisa menemukan informasi-informasi yang ada pada video yang sudah kalian amati tadi ya. Sudah bagus-bagus informasinya. Nah, bagi anak-anak yang ketika menulis masih ada banyak coretan ya. Nanti ketika menulis mungkin bisa ditulis pada buku tulisnya dulu, biar nanti ketika pada daunnya itu bisa menulis dengan rapi ya, sehingga tampilannya pada pohon ilmu bisa lebih menarik ya anak-anak ya. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Sudah bisa kalian menemukan informasi dengan baik ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan. Nah, sebelum itu, Bu Guru ingin tahu dulu dari kalian, kira-kira selain penyakit yang sudah ada atau gangguan yang sudah ada pada video, ada nggak di antara kalian yang tahu gangguan-gangguan apa lagi yang pernah kalian dengar, mungkin pernah kalian baca ya tentang berhubungan dengan sistem pencernaan? Iya. Diare. Ya, pernah mengalami diare? Tidak, mungkin pernah mendengar ada saudaranya mungkin seperti itu ya. Diare, betul sekali anak-anak. Ada yang tahu lagi? Ari? Mungkin pernah membaca usus buntu, pernah mendengar mungkin ya. Pernah mendengar mungkin diceritakan, atau pernah membaca, pernah menonton mungkin di televisi. Apalagi zaman sekarang kalian sudah terbiasa menggunakan HP atau handphone, pernah melihat mungkin di internet ya. Selain diare, usus buntu, apalagi? Sembelit. Bagus, Indah ya, pintar sekali ya. Ada sembelit itu ya. Ada bisa menemukan lagi? Ya, penyakit MAS ya. Salah satunya juga betul sekali sudah disampaikan tadi pada video, ada penyakit MAS, sembelit. Ada yang bisa menemukan lagi? Asma. Nah, ini ada pendapat beda. Apakah asma termasuk pencernaan? Nah, dia termasuk apa? Pernapasan. Iya, pernapasan ya dunia ya. Tidak apa-apa, kalian sudah berani berpendapat, sudah bagus sekali ya. Ya,
menyampaikan apa yang kalian ketahui ya. Nah, Tahu nggak sih sakit mah yang biasa ya, kita perhatikan sekarang. Nah, itu ada beberapa jenis ya gangguan sistem pencernaan ya. Ada mah, ada diare, ada usus buntu, dan yang terakhir ada sembelit. Nah, mungkin kalian sudah sempat baca di rumah, sudah mempelajari pada buku temanya mungkin. Ada yang tahu nggak apa itu penyakit mah? Ada yang tahu? Gangguan yang terjadi pada apa itu? Perut. Ya, pada perut, tempatnya di mana? Lambung. Iya, pintar sekali Eka, tempatnya pada lambung ya. Coba sekarang kita perhatikan. Kalau diare, di mana dia terjadi gangguan? Perut. Ya, di perut juga, tempatnya di organ pencernaan di mana? Di lambung juga ya, karena ada apa? Biasanya kalau kita terkena diare karena makanan yang kita makan itu ada apanya? Ada bakteri. Pintar sekali Suputri ya. Ada bakteri ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare ya. Tuh. Nah, coba sekarang kita akan perhatikan satu persatu ya. Baik, anak-anak, itu yang pertama. Kalian perhatikan ke depan. Ya, yaitu sakit mah atau dispepsia. Apa itu sakit mah atau dispepsia? Siapa yang bisa membaca? Eka. Sakit mah atau dispepsia adalah rasa tidak nyaman di perut seperti perut terasa penuh, rasa panas pada perut bagian atas serta kembung. Ya, pernah mengalami seperti itu kalian? Pernah. Ada pernah rasa kembung. Ya, jadi kalau sudah pernah merasakan seperti itu, pagi-pagi ketika sekolah harus apa dulu? Sarapan ya, jangan lupa sarapan biar nanti tidak timbul sakit pada perutnya, terasa kembung, kemudian panas, terasa penuh di perut, itu salah satu ada beberapa gejala penyakit mah ya. Kemudian selanjutnya, nah itu adalah diare. Siapa yang bisa bacakan? Ari. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan Kondisi tinja, yang encer, berair ya. Nah itu, ada yang pernah mengalami seperti itu? Nggak pernah mungkin. Kenapa? Karena salah makan mungkin ya. Salah makan juga bisa. Ya, karena makan pedas. Ya, mungkin salah makan. Bisa juga terjadi gangguan diare. Ya, jadi penyakit diare itu anak-anak ya bisa diperhatikan dulu. Kalau diare itu ya nanti bisa membuat ya penderitanya itu sering buang air besar ya anak-anak ya, sehingga jadi sering dari biasanya, mungkin bisa 3 kali yang sehari atau 4 kali bahkan lebih ya. Nah kemudian itu usus buntu. Ya kita apa itu? Siapa yang bisa baca? Okta. Usus buntu, penyakit usus buntu Atau appendicitis. Appendicitis adalah peradangan pada usus buntu atau Appendix ya. yaitu Organ organ berbentuk kantong berukuran 5 atau 10 cm yang tersambung ke usus besar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di perut bagian kanan bawah. Iya, anak-anak betul sekali ya. Pernah tak kalian mendengar kalau sampai ada penderita yang menderita usus buntu itu sampai operasi? Pernah tak? Iya, karena ini kalau sudah terlalu keras, bisa-bisa pasiennya itu atau penderitanya bisa sampai masuk rumah sakit. Ya, bisa sampai operasi nanti itu ya. Sehingga berhati-hatilah kalian. Ya, jika sudah di sini biasanya apa namanya? Gejalanya terasa apa? Sakit pada perut bagian bawah ya. Nah, kemudian lagi satu ikut lanjutkan. Siapa bisa? Mira. Sembelit adalah kondisi di mana seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu. Iya, kalau kurang dari 3 kali seminggu, yang normalnya berapa kali anak-anak? Yang normalnya setiap hari. Ya, yang normalnya itu harus setiap hari kita membuang
gangguan, makanya sudah tidak bisa secara normal. Nah, anak-anak, nanti kita akan mencari tahu apa saja penyebab-penyebabnya, baik itu sembelit, usus buntu, diare, mah. Kalian akan mencari tahu nanti pada kelompoknya. Kalian akan berdiskusi nanti, mencari tahu penyebabnya apa, kemudian gejalanya bagaimana, ya, cara mengatasinya bagaimana. Nanti kalian akan berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Nah, dan juga nanti kalian akan membuat, ya, hasil diskusinya itu baik penyebab, cara mengatasi dibuat dalam bentuk poster. Apa ini anak-anak? Ya, dalam bentuk poster yang bergambar seperti ini, ya, ada gambarnya. Kemudian juga ada apa? Penjelasannya, ya, ada kata-katanya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan poster. Nanti kalian akan membuat atau pada diskusi kelompoknya nanti kalian akan membuat tampilan seperti ini. Ada gambar, juga ada penjelasannya. Kira-kira sudah mengerti anak-anak? Sudah. Kok lesu sekali? Sudah. Mau lesu? Mau bersemangat tidak? Mau Bu Guru kasih tepuk tidak? Iya, biar tambah semangat ya. Jangan lesu belajarnya. Nah, Bu Guru sampaikan dulu. Sebelum kita mempraktekkan tepuk ini, Bu Guru menyampaikan dulu. Ini namanya tepuk 1, 2, 3. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, prok prok prok, yes. Tepuk 2, prok prok prok, oke. Tepuk 3, prok prok prok, keren. Ya, bisa mengikuti? Bisa. Coba dulu tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, keren. Coba berdiri biar semangat anak-anak. Ya, tepuk 2, keren. Oke ya. Maaf Bu Guru yang salah. Ayo, di sini butuh konsentrasi. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, keren. Tepuk 1, yes. Nah, sekarang Bu Guru akan acak. Misalnya tepuk 2, 3. Jadi kalian harus ingat ya. Itu diacak. Ini butuh konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Tepuk 2, 3, oke, keren. Tepuk 2, 1, oke, yes. Lagi sekali. Tepuk 2, 2, 3, oke, oke, keren. Oh, nggak ada yang salah. Lagi sekali. Tepuk 1, 1, 3, yes, yes. Baik, sudah bersemangat? Langsung belajarnya ya, biar kita tambah semangat. Sudah mengerti apa yang Bu Guru sampaikan tadi? Ada pertanyaan? Jika tidak, sekarang kalian ke kelompoknya masing-masing. Kalian diskusi nanti. Tasnya nggak perlu dibawa Nana ya. Cukup dibawa peralatannya saja, tulisnya, bukunya. Sudah semua pada kelompoknya? Sudah.
Isi nama kelompoknya dulu ya. Nah, tadi sudah Bu Guru membagikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kelompok kalian akan mendapatkan jenis gangguan apa. Di sini sudah Bu Guru siapkan ada 4 buah gambar. Namun, sebelum memilih gambar ini, kalian harus menjawab pertanyaannya dulu. Siapa yang cepat menjawab nanti bisa ke depan memilih. Ngerti? Nah, Bu Guru akan berikan beberapa pertanyaan. Coba sebutkan salah satu cara mencegah penyakit mah. Ya, aku menghindari minuman keras. Menghindari minuman keras. Bagus. Silakan ke depan. Silakan dipilih. Sudah? Nih masih ada lagi 3 ya. Bu Guru lanjutkan pertanyaannya. Siapa yang bisa menjelaskan gejala penyakit mah? Iya, Mira. Gejalanya adalah perut kembung, Perut kembung. Apa lagi? mual muntah. Iya, silakan ke depan. Bagus sekali ya. Bisa dipilih. Ini. Iya. Sudah nak? Lagi 2. Berarti yang terakhir nanti udah langsung dapat ini ya. Yang terakhir udah langsung dapat ambil nanti. Tinggal satu kelompok lagi yang memilih. Ayo siapa yang cepat dia duluan. Siapa yang bisa menjelaskan jenis-jenis protokol kesehatan? Saya akan Iya. mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, bagus sekali Okta. Silakan kembali pilih. Silakan. Iya, jadi yang kelompoknya Seputri tinggal 1, jadi pilih ini langsung ya. Ya, silakan ya. Sudah semua kelompok mendapatkan? Ah, coba dibacakan kalian dapat apa? Coba dari kelompok 1 dapat apa? Lambung sehat, lambung sehat, borok. Ya, berarti itu membahas tentang penyakit mah. Kelompok 2 membahas tentang penyakit apa? Diare, Tentang penyakit diare. Kelompok 3 membahas tentang penyakit Usus besar, dan ya tentang usus buntu. Ya. Kelompok 4 tentang apa ini? Oh, bisa dibacain tentang sembelit ini ya. Ya, Eka. Ya, kelompok 4 ini membahas tentang sembelit. Ya, bagus sekali ya. Sudah semuanya? Sudah. Jika sudah, ada pertanyaan dulu? Ada yang mengerjakan LKPD? tidak. Kalau tidak, silakan langsung didiskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Ibu harapkan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam diskusi ini. Ibu juga akan perhatikan keaktifan kalian di masing-masing kelompok ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang mengalami kesulitan bisa ditanyakan ya.
Bisa kalian mencarinya ya di buku tema di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan, silakan dibaca. Mencari informasi dari berbagai sumber ya. Silakan diisi. Ya, ini ya. Sesuai dengan yang di LKPD sesuai seperti ya. Kalian boleh berkreasi, nak. Tidak harus seperti ini ya. Mau di sampingnya diisi penjelasannya boleh. Misalnya, misalnya gambarnya ditaruh di samping, ditempel di samping boleh. Di sini diisi penjelasan. Ya. Tergantung kreasi kelompok kalian. Mau di tengah ditaruh gambarnya, kemudian di samping-sampingnya penjelasannya juga boleh, ya. Itu juga boleh. Tergantung kreasi kalian dan bisa dilihat dengan bagus. Nanti hasilnya akan bagus juga. Bahan ajarnya di sana. Ini bahan ajar.
pelan-pelan. Anggota komponen lain bisa mencari satu-satu ya. Bantu temannya, tolong ikut aktif berdiskusi dari satu-satu. Iya, jangan main. Nanti di sini aja di kanan aja. Ya tambah bagus. Juga ke posternya bisa kelihatan lebih. Ibu. Iya. Oh ini. Ada bisa. Ya tadi sudah malam. Sudah di ini ya di sini. Sudah ya. Yang KPD-nya. Mana itu? Oh ya, baik. Ya, bisa di. Oh, warna.
Ya, ingat-ingat waktunya Nana. Jangan sampai nanti waktunya sudah habis, kalian belum selesai. Sudah semua berarti sudah selesai di sini. Cepat sekali. Boleh pilih warna yang lain, boleh. Ya. Oh iya ini. Ya, sudah ada yang selesai ya teman-temannya ya, masih ada yang belum selesai, tunggu dulu ya.
yang belum selesai? Belum. Bagus dikit ya, dilanjutkan dulu. Iya, kan lebih bagus jadinya. Siap? Ngapain di sini? Kuning ya? Ini bola? Kuning ya? Tipisin aja biar kelihatan. Enggak, kalau pakai sendok nggak kelihatan nanti tulisannya itu karena pakai pensil warna bisa. Pakai spiral jangan. Ini nanti nggak kelihatan tulisannya nanti. Boleh isi variasi. Jika sudah selesai, kita akan segera akhir. Sudah ya? Ya ya, sebentar. Nih, apa? Wah, ya nanti bisa dipersiapkan. Tiga orang. Nanti siapkan ya yang akan presentasi 2 orang ya. 2 orang, Bu. Ya. Siapkan yang akan presentasi nanti ya. Ada yang mau mempresentasikan dengan cara berbeda juga boleh. Nanti sambil peragakan juga boleh. Silakan. Ya. Sudah selesai? Nah,
Satu dan duanya sudah? Sudah. Baiklah jika sudah anak-anak ya. Nah, sebelum presentasi, mari kita lemaskan otot-otot. Ya. Biar nanti bisa presentasi dengan baik, bisa menyampaikan hasil diskusi dengan baik. Berdiri semuanya. Agak mundurkan kursinya biar tidak ada jatuh nanti kursinya. Ya, kita SPK dulu sebentar. Ya, kita akan goyang pinguin ya. Nah, ini dia. Five, four, 3, 2. Goyang. Bentar ya, bentar. Sana, goyang. Balik. Tangannya. Ganti, ganti. Ulang, bentar lagi. Bentar. Ganti. Kasih. Ya, kita langsung saja ke presentasi ya anak-anak ya. Baik. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan sebelah sini. Silakan di sini. Iya. Langsung saja. Langsung disampaikan apa dulu yang disampaikan kepada teman-temannya? Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang rumah. Ya, taruh dulu ya. Saya dibuka dulu maskernya ketika menjelaskan biar anak-anak yang lain atau kelompok yang lain bisa kalian perhatikan baik-baik. Ya, semoga kalian nanti bisa menemukan informasi yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait apa anak? Terkait penyakit. Nah, silakan. Cara mengatasi dengan minum hikmah tanpa istirahat yang cukup, tidak makan makanan keras dan sisa. Hikmah adalah gangguan pencernaan akibat peradangan di lambung. Ya. Disebabkan mah infeksi virus bakteri keracunan yang mana.
Sudah. Ada kelompok yang lain yang bertanya dulu? Tidak? Ada yang menanggapi? Nah, jika tidak, silakan Okta. Bisa ditutup. Sekian teman-teman, terima kasih. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya, kelompok 2. Ya, silakan ke depan. Baik, silakan. Apa yang boleh disampaikan kepada teman-temannya? Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang diare. Iya, silakan. Cara mengantisipasi Buka dulu ya, Nak. Kelompok yang lain diperhatikan dulu ya, didengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok di depan. Sudah kelompok Eka sudah bisa diperhatikan? Silakan. Silakan mulai. diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan buang air besar atau BAB. Iya. Gejala diare, sesak perut, kembung, dan mual. Penyebab diare infeksi virus atau bakteri dan adanya perubahan pola makan. Cara mengatasi, mengonsumsi antibiotik dan meminum cairan oralit. Ya, bisa diperlihatkan dulu hasil diskusi kelompoknya, posternya. Nah, ditinggikan biar semuanya bisa lihat. Ya, itu anak-anak ya. Nah, itu sudah bagus sekali. Ya, apa yang dihasilkan oleh kelompok 2. Ya, sudah. Ya, langsung. Temannya yang di samping mau menyampaikan tentang obatnya. Cara mengatasi diare dengan meminum obat oralit. Nah, oralit, ya. Ya, baik. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Saya Oh iya, Okta, silakan. kalau makanannya kena lalat bisa gak menyebabkan diare? Bisa, karena makanan yang dihinggapi lalat bisa membawa bakteri. Membawa bakteri ya, lalat itu kan terbang kemana-mana ya, betul ya. Kalau lalat itu sampai menghinggapi makanan itu bisa apa? Menyebabkan adanya apa pada makanan? Bakteri. Iya, bagus sekali Okta ya. Terima kasih sudah bertanya dengan bagus sekali ya. Nah, kemudian yang di depan masih ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak, ya langsung ditutup. Demikian, terima kasih teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Bagus sekali. Selanjutnya kelompok 3. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang sembelit. Iya, bagus. Lanjutkan. Sembelit adalah gangguan pencernaan karena adanya perubahan frekuensi BAB yang lebih jarang dan disertai kesulitan BAB. Iya. Gejala sembelit, susah buang air besar, sembelit, sakit perut, bisura, kulit, halus, gatal. Iya. Penyebab sembelit, kurang minum, kurang serat, tidak membiasakan BAB setiap hari dan seterusnya. Iya. Cara mengatasi dengan minum mukosavid. Iya. Kemudian. Ya, masih ada yang disampaikan. Diperlihatkan dulu anak-anak yang tinggi. Ya, biar dilihat oleh temannya hasil diskusi kelompok 3. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Cara mengobati sembelit bisa dengan menggunakan mikrolat. Iya, mikrolat. Mungkin kalian pernah mendengar? Iya, pernah mendengar ya obat mikrolat itu sudah apa namanya banyak sekali yang beredar, banyak sekali dijual baik di apotek, kemudian di warung-warung dan di supermarket, minimarket itu pasti ada, bisa kalian temui ya obat tersebut ya. Masih ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya kelompok lain? Saya mau menambahkan Bu, Ya, silakan Eka. salah satu cara mengatasi penyakit sembelit adalah saya disuruh makan pepaya supaya lebih lancar buang air besar. Disuruh makan pepaya, siapa yang nyuruh? Ayahnya ya? Oh, bagus sekali Eka, ya betul nggak? Kalau pepaya itu bisa melancarkan kita buang air besar. Betul. Iya, ya pepaya itu misalnya kalau bayi ya, ketika masih bayi biar lancar, makanya betul itu dikasih pepaya ya anak-anak itu supaya lancar buang
obat. Kita biasakan minum buah-buahan. Masih ada yang disampaikan dulu? Ada yang bertanya lagi? Bagus sekali Eka ya, sudah bisa menambahkan hasil diskusi dari kelompok 3. Kalau tidak, silakan ditutup. Demikian, terima kasih teman-teman. Iya, silakan kembali pada kelompok 1. Yang terakhir kelompok 4 silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4 tentang usus buntu. Iya, bagus sekali. Usus buntu adalah gangguan pencernaan terjadi karena ada infeksi pada organ usus buntu. Penyebab usus buntu adalah adanya infeksi penyumbatan lubang tersebut bisa diakibatkan masuknya benda keras dan asing atau karena adanya lendir yang menyebar. Gejala usus buntu adalah adanya rasa sakit perut di bagian bawah kanan. Cara mengatasi usus buntu adalah dengan minum obat kultusapin dan hemogen. Ya, silakan diperlihatkan dulu. Nah, itu dia ya hasil diskusi dari kelompok 4. Ya, bagus. Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Kalau terkena penyakit usus buntu bisa minum obat-obatan, tapi kalau terkena lebih parah langsung saja bawa ke dokter supaya mendapatkan perawatan khusus. Iya, langsung saja dibawa ke dokter katanya dari kelompok 4 ya, supaya nanti tidak semakin apa-apa parah ya, sehingga cepat mendapatkan penanganan dari dokter. Ya, bagus sekali dari kelompok 4. Masih ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya? Ada yang menanggapi? Ada yang mau menambahkan mungkin? Nah, jika tidak, bisa langsung ditutup. Demikian, terima kasih teman-teman. Iya, masih tepuk tangan ya. Aduh, luar biasa sekali ya, semua kelompok kalian sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan baik dan juga sudah menghasilkan produk yang sangat bagus sekali ya. Nah, jadi ini adalah, Bapak bisa pinjam sebentar. Nah, dengan kalian sudah mengisi gambar, kemudian sudah memberikan warna, ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah apa? Poster ya anak-anak. Selain kalian nanti tadi bisa menganalisis tentang gangguan sistem pencernaan, sekaligus kalian juga sudah membuat sebuah poster ya, karena sudah ada gambarnya, juga sudah ada apa? Penjelasannya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, kalian hebat semuanya ya, sudah bisa menghasilkan produk yang sangat bagus sekali dan sudah berdiskusi dengan aktif ya, serta sudah bisa mempresentasikan ke depan dengan baik sekali ya anak-anak ya. Nah, tadi ketika presentasi Bu Guru sempat mendengar ada beberapa temannya yang menambahkan, bahkan ada yang bertanya ya. Nah, tadi Okta menanyakan tentang makanan yang bagaimana? Ya, makanan yang dikenai lalat. Nah, kalian sering nggak melihat lalat di rumah? Sering. Ya, biasanya lalatnya itu terbang kemana-mana, betul nggak? Betul. Ya, kadang dia ada di sampah, kan dia senangnya di tempat-tempat yang bagaimana? Ya, tempat-tempat yang kotor, di sampah misalnya, di kotoran apa. Nah, nanti dia terbang. Kalau itu sampai menghinggapi makanan, ya bisa menyebabkan apa? Bakteri. Ya, membawa bakteri ke makanan itu, sehingga nanti bisa menyebabkan adanya bibit penyakit. Ya, kalau itu makanan sampai masuk ke dalam mulut kita, ya, kemudian masuk ke dalam perut, ke organ-organ pencernaan lainnya, bisa menyebabkan adanya gangguan. Salah satunya apa? Diabetes. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa menjaga apa? Kebersihan makanan. Kemudian tadi ada juga Bu Guru mendengar yang menambahkan untuk sembelit. Nah, tadi Eka menambahkan disuruh makan apa ya kan? Pepaya. Pepaya ya, pepaya. Supaya bagaimana? Supaya bisa lancar buang air Iya, besar. lancar buang air besar. Selain di pepaya ada buah-buahan di mana lagi bisa kita menemukan seratnya? Ada sayur ya. Ada yang suka makan sayur, ada yang tak suka makan sayur. Ada yang tidak suka makan buah-buahan. Ya, supaya kita mendapatkan serat. Serat itu tidak hanya ada pada buah-buahan,
Ya, kita bisa menemukan serat itu bisa juga ada pada buah-buahan dan juga pada sayur-sayuran. Ya. Nah, siapa yang tidak suka makan buah? Suka. Yang tidak suka makan sayur? Suka. Buah-buahan yang kalian makan itu tidak perlu buah-buahan mahal anak-anak. Cukup buah-buahan yang ada di sekitar kita. Misalnya di sekitar rumah kalian atau di ladangnya punya jeruk? Punya jeruk, punya pepaya? Punya. Itu bisa kalian makan ya. Tidak harus beli anggur misalnya, harus beli apel, tidak. Tapi yang penting kita sudah bisa makan makanan yang seimbang. Ya, harus ada buah, juga ada apa? Sayuran. Begitu ya anak-anak ya. Sehingga apa? Proses pencernaan yang ada di tubuh kita bisa berjalan dengan lancar. Gitu, sehingga tidaklah terjadi gangguan. Kalau sudah kita makan seimbang, makan makanan bersih, ya, makan makanan sehat, maka pencernaan di dalam tubuh kita juga akan lancar. Maka gangguan-gangguan yang seperti tadi itu ada diare, sembelit, dan yang lainnya itu tidak akan ada, anak-anak. Ya, semua gangguan-gangguan itu tidak akan ada kalau kita bisa menjaga kesehatan dan pola makan yang baik. Ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak ada. Ada yang belum dimengerti mungkin dari materi yang kita pelajari hari ini? Sudah mengerti? Sudah. Baik, kita sudah mengerti ya. Nah, anak-anak, Bu Guru lanjutkan. Apa sih yang sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari? Kalian masih ingat? Dari awal sampai akhir kita belajar tentang apa saja tadi? Organ pencernaan. Tentang organ pencernaan. Kemudian bagus Mira tentang gangguan sistem pencernaan. Apa saja gangguan-gangguan sistem pencernaannya? Diare, sembelit, usus buntu, emah. Bagus sekali anak-anak, sudah bisa ya ternyata kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini sehingga kalian sudah tahu apa saja gangguan-gangguan pada sistem pencernaan ya. Kemudian siapa yang bisa kalau mengatasi diare dengan apa? Minum Oralit. Ya, minum Oralit tadi. Nah, pernah kalian membuat Oralit di rumah? Oralit itu dengan mencampurkan apa? Gula dan garam. Gula, pintar sekali ya. Juwika mencampurkan gula, garam, kemudian dicampur air ya. Untuk membuat Oralit ya, bisa kalian mencampurkan apa? Gula, garam, dan air. Airnya jangan air yang panas, air yang suam-suam kuku ya, yang sedikit panasnya itu ya. Kemudian gulanya seberapa? 1 sendok. Kemudian garamnya? Garamnya 1 sendok. Ada yang tahu? Garamnya di ujung sendoknya saja ya. Seujung sendok ya. Seujung sendok teh. Ya. Nah, itu. Kalau misalnya kalian di rumah nanti ada yang mengalami diare, sebelum kalian ke dokter bisa membuat ini dulu, yaitu larutan Oralit. Ya, coba dibuat dulu di rumah. Ya. Ketiga, kalau misalnya nanti tambah parah lagi diarenya, baru kalian ke dokter. Ya. Nah, itu anak-anak ya. Baik, ada pertanyaan dari dulu? Sudah mengerti? Nah, betul sekali anak-anak ya. Itulah tadi apa yang sudah kalian sampaikan, kesimpulan kita hari ini ya tentang apa? Tentang gangguan sistem pencernaan. Baik itu ada diare, ada apa? Begitu juga kalian juga membahas tentang apa tadi? Poster. Karena kalian juga menghasilkan atau membuat sebuah poster. Baik, anak-anak. Sudah mengerti? Sudah. Jika sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan, maka Bu Guru akan melanjutkan sekarang memberikan kalian evaluasi.
Ya, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum dari materi yang kita pelajari hari ini. Ya, sebelum Bu Guru bagikan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing, baru nanti akan mengerjakan ini. Sudah semuanya? Jika sudah, Bu Guru bagikan. Tutup bukunya dulu. Ya, tutup bukunya dulu. Sudah? Sekarang Bu Guru bagikan lembar evaluasi. Diisi nama dulu. Dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama. Waktu kalian 10 menit. Kalau bisa baca dalam hati ya, supaya tidak mengganggu temannya. Waktunya lagi 5 menit. Kerjakan sendiri ya, dikerjakan secara mandiri.
Iya. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Ya, tunggu dulu. Masih ada temannya yang belum. Tunggu lagi sebentar ya. Nanti ada waktu lagi proses. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Oh, masih ada. Tunggu dulu. Waktunya sudah habis, ya. Nah, karena waktunya sudah habis, sudah semua? Oh, sudah, ternyata sudah ya. Ada yang belum ya? Sudah. Baik, jika sudah guru kumpulkan, nanti akan ibu periksa ya, bagaimana hasil kalian pada hari ini. Oh, bisa. Ya. Ya. Terus yang jawabannya yang benar? Yang ini diisi sama dengan ini ya. Sama. Nah, seperti itu ya, nggak salah menjawab ya. Sudah semua? Tunggu dulu sebentar, kalian bisa membaca-baca pada bukunya sambil menunggu ibu periksa hasil kalian. Nah, anak-anak, karena sudah selesai guru periksa, ya, dari hasil yang sudah kalian buat tadi, ya, hasil mengerjakan evaluasinya, ternyata semuanya sudah bagus ya, sudah bisa lewat dari KKM. Jadi tidak ada yang remedi untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, dan untuk pengayaannya, kalian bisa membaca untuk pembelajaran selanjutnya. Kalian mempelajari di pembelajaran selanjutnya yaitu halaman 61 tentang hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Ya, karena tidak ada yang remedi berarti tidak bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sudah ketemu? Baik, ya. Nah, dipelajari itu ya supaya nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di pembelajaran berikutnya. Sudah. Ya, jika sudah ketemu, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ya, kita bernyanyi dulu. Nah, ya anak-anak ya, kita bernyanyi lagu daerah. Nah, rapikan dulu bukunya, ya taruh di atas meja dulu, tidak apa-apa. Jadi rapikan dulu. Sudah siap? Baik. Silakan berdiri.
mengikuti dengan baik ya anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan sudah diberikan kelancaran melaksanakan pembelajaran. Siapa yang gilirannya memimpin doa? Ya, silakan Bintana, pimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa Ya. mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya sudah Guru sampaikan tadi ya. Untuk selanjutnya bisa kalian pelajari halaman 61 ya, tentang hidup rukun cerminan budaya bangsa Indonesia. Baiklah, ada pertanyaan dulu? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, jika nanti kalian sudah pulang, bagi yang belum dijemput silakan ditunggu dulu di dalam sekolah, jangan di samping jalan ya. Tunggu dulu, yang sudah dijemput silakan pulang dengan hati-hati ya. Nah, Nana, mari akhiri pembelajaran yang hari ini dengan para mesanti. Para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Siap.